Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan terkait tahun ajaran baru 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Penambahan pembukaan sekolah tatap muka di zona kuning dan juga kurikulum darurat untuk masa PJJ. Dalam jumpa pers secara daring, Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan pembelajaran tatap muka hanya diperbolehkan di zona hijau COVID. Sistem pembelajaran di Universitas Dayana menjadi pembelajaran online. Jadi semua kegiatan berbasis pada Webex system yang kebetulan sudah tersedia di Universitas Dayana sejak awal Januari tahun 2020. Dengan berat hati saya harus katakan tidak. Karena pada awalnya saya mengira bahwa kuliah daring akan memberikan kemudahan serta efisiensi waktu. Namun nyatanya hal tersebut tidaklah demikian. Kuliah daring rupanya tidak seefisien dan seefektif kuliah tatap muka. Menurut pendapat saya pribadi, pembelajaran daring ini kurang sesuai dari ekspektasi saya karena banyak kendala yang terjadi. Contohnya saja karena jaringan tidak stabil dan mengakibatkan kuliah daring ini tidak seefektif kuliah offline. Untuk saat ini masih belum, dikarenakan ekspektasi saya mengenai kuliah daring untuk pertama kali ini adalah perkuliahan dilakukan secara aktif dan kita kuat berargu argumentasi seperti itu. Akan tetapi untuk 1 tahun kebelakang ini mahasiswa masih kurang aktif dalam melakukan kuliah daring dan memilih untuk diam apabila ditanyakan oleh pengajar atau tenaga pendidik. Pembelajaran daring juga memberikan pelajaran bahwa ternyata belajar itu tidak mesti dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita bisa belajar dimanapun, kapanpun. Yang penting ada niat untuk mempelajari sebuah topik tertentu. Itu pelajaran yang diberikan kepada kita. Sehingga ke depan tidak menutup kemungkinan bahwa pembelajaran secara online ini akan bisa memperluas akses pendidikan kepada siapapun. Asal memiliki perangkat piranti teknologi, kemudian memiliki niat untuk belajar, maka proses pembelajaran tentang sebuah topik tertentu bisa berlangsung kapanpun dan dimanapun. Saya kira ini sebuah demokratisasi pendidikan yang luar biasa sehingga tidak dibatasi oleh ruang-ruang kelas. Sukanya, kuliah daring itu less energy, di mana kita tidak perlu bangun pagi, bersiap-siap, dan berangkat ke kampus. Di samping itu teman-teman, kuliah daring itu memberikan kesempatan buat kita untuk berkumpul dengan keluarga jauh lebih intens. Namun dukanya teman-teman, kuliah daring itu menghabiskan banyak pengeluaran. Bukan untuk membeli bensin, melainkan untuk membeli kuota yang nominalnya jauh lebih besar. Di samping itu teman-teman, kuliah daring juga tidak efektif dan efisien, di mana mahasiswa harus kerja ekstra untuk mendapatkan pemahaman tentang materi yang sudah diberikan. Suka duka selama 1 tahun pembelajaran daring ini, mulai dari sukanya ya, kita tidak perlu datang ke kampus jikalau ada pembelajaran. Dengan adanya kuliah daring ini bagi saya dapat lebih banyak menghabiskan waktu untuk berkumpul dengan orang tua.
Tapi menurut saya memang lebih banyak dukanya, karena waktu lagi serius mendengarkan bapak atau ibu dosen menjelaskan materi, tiba-tiba ada saja gangguan jaringan sehingga jadi putus-putus suaranya dan tidak terdengar jelas. Terus yang kedua, mungkin juga ada beberapa mahasiswa jadi kurang fokus kuliah karena kemungkinan terganggu dengan bermain HP atau yang lain. Berbicara suka dan duka selama 1 tahun ke belakang dalam perkuliahan daring ini banyak sih sebenarnya. Sukanya bisa dari kita lebih bisa melakukan kerjasama antar tim walaupun dengan jarak yang jauh. Seperti itu misalkan dari segi dukanya mungkin pernah di satu kelas karena saya mengerjakan tugas sampai jam 5 pagi dan hal itu membuat saya mengantuk berat dan saya mengikuti kuliah pada pukul 9 dan pernah saya meninggalkan kelas dan tidur seperti itu. Akan tetapi sampai perkuliahan berakhir saya masih tetap tidur dan saya hanya berdua saja dengan dosennya. Itu duka yang saya alami selama kuliah daring. Pembelajaran secara online tentu memiliki hal positif dan hal negatifnya. Hal positifnya adalah bahwa dosen dan mahasiswa dipaksa untuk belajar teknologi secara cepat, beradaptasi dalam serba keterbatasan, memahami cara-cara terkini dalam memberikan pelajaran. Nah, karena ini serba cepat dan darurat, tentu banyak kekurangan di dalamnya yang harus kita maklumi bersama. Mungkin masih ada para dosen yang gagap teknologi sehingga ketika mengajar slide-nya masih berbau konvensional misalnya. Atau dosen dan mahasiswa kebingungan di dalam membangun kelas yang interaktif, padahal hal itu memungkinkan dilakukan dalam aplikasi OASE maupun Webex. Yang kedua, saya kira pembelajaran daring memberikan waktu yang lebih terbatas kepada kita untuk berinteraksi, berbeda dengan ketika kita belajar secara langsung di kelas. Kalau di kelas, karena bertemu muka secara langsung, kami dosen bisa melihat ekspresi mahasiswa sehingga kira-kira mengetahui apakah mahasiswa memahami apa yang sudah kita sampaikan atau belum. Beberapa hal yang harus kalian lakukan adalah mengingat. Mengingat apa ya? Yang pertama teman-teman, kalian harus mengingat apa sih yang jadi tujuan awal kalian dan apa yang jadi alasan kalian untuk berkuliah. Lalu yang kedua teman-teman, kalian harus mengingat bahwa di luar sana masih banyak yang belum berkesempatan untuk berkuliah dan kita sudah memiliki kesempatan tersebut. Maka manfaatkan kesempatan ini dengan baik-baik teman-teman. Dan yang terakhir teman-teman, kalian harus mengingat bahwa di belakang kalian masih banyak orang-orang yang mendukung kalian 100% dan juga bahkan beberapa di antaranya memberikan kalian perjuangan yang luar biasa. Mereka berjuang mati-matian untuk bisa membuat kalian berada di posisi saat ini. Maka dari itu teman-teman, dengan 3 tips tersebut kita akan tetap semangat dan aktif selama kuliah daring. Tips dari saya sendiri agar tetap semangat dan aktif dalam pembelajaran daring selama ini yang memanfaatkan fasilitas belajar online dan juga hindari tempat tidur sehingga nyaman untuk belajar. Saya juga ingat dengan tujuan serta niat di awal saya bahwa di mana saya harus fokus dengan kuliah serta mendengarkan materi dari bapak atau ibu dosen sehingga saya bisa aktif dalam pembelajaran. Lalu tips dan trik agar tetap semangat melakukan kuliah daring bisa dilakukan dengan tetap fokus pada arahan dosen, tetap fokus pada pembelajaran dosen, dan sesekali membuka situs-situs yang memang bermanfaat bagi kita seperti mencari jurnal-jurnal untuk memperkuat argumen kita, memperkuat teori kita seperti itu. Dan tentunya di sisi lain saya sarankan untuk menerapkan sedikit jokes-jokes pada PowerPoint ataupun setiap Anda melakukan presentasi, itu akan menghibur diri Anda sendiri dan itu membuat Anda lebih bersemangat dalam melakukan pembelajaran. Jangan lagi mengandalkan pertemuan-pertemuan di kelas dalam menyerap sumber-sumber pengetahuan, tetapi mahasiswa bisa secara mandiri mencari sumber-sumber pembelajaran karena itu tersedia dimanapun.
peran dosen ke depan hanya sebagai fasilitator saja yang memfasilitasi kira-kira di mana mahasiswa belum mengerti tentang sebuah topik tertentu. Sisanya tugas mahasiswa untuk mencari sumber-sumber tersebut, membacanya dan mendiskusikannya. Dengan adanya vaksinasi terhadap tenaga pendidik dan pengajar, besar harapan saya kiranya pihak kampus serta pemerintah dapat mempertimbangkan untuk berlangsungnya kuliah secara tatap muka atau kuliah offline. Karena saya merasa saya dan teman-teman yang lain sudah cukup jenuh dengan perkuliahan secara online. Maka dari itu teman-teman, selagi menunggu, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Harapan saya dengan adanya vaksinasi terhadap tenaga pendidik ini, semoga vaksinasi terhadap tenaga pendidik cepat menyebar secara rata, agar tenaga pendidik aman dari paparan virus COVID-19 ini sehingga dapat memulai perkuliahan secara offline. Terima kasih. Harapan saya dengan adanya vaksinasi terhadap tenaga pendidik ini ke depannya agar kita bisa terlindungi oleh virus COVID-19 ini, dan tentunya harapan terbesar saya agar perkuliahan cepat atau lambat dapat dilaksanakan secara offline agar semua mahasiswa ataupun dosen dapat merasakan perkuliahan yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan vaksinasi kepada para dosen ini akan mempercepat kekebalan munculnya antibodi di dalam diri kita masing-masing, sehingga nanti kita bisa melakukan pembelajaran secara hibrid, yaitu daring dan offline. Nah, apalagi sekarang dengan program Merdeka Belajar, saya kira nanti pembelajaran akan tidak hanya di kelas, tapi juga akan lebih banyak di dunia praktis gitu ya. Kalau dalam pariwisata tentu di industri pariwisata, di desa wisata, di DTW, di sanalah pembelajaran atau kuliah itu akan lebih banyak berlangsung lewat proyek-proyek kecil mahasiswa di sana, kemudian magang, juga penelitian dan pengabdian. Jadi harapan kami ke depan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kemudian juga kekuatan untuk menghadapi pandemi ini sehingga kehidupan kampus bisa kembali menjadi normal seperti dulu. Salam sehat dan rahayu untuk kita semua.